Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Saya baca dulu, dia ada berita yang layak untuk kita cermati, berita yang menarik, patut untuk kita renungkan. Terutama untuk orang-orang yang selama ini menuduh bahwa pemilu ini curang, gitu. Pak Jokowi curang, KPU curang, 02 curang. Tuduhan-tuduhan itu banyak disampaikan oleh khususnya 03 dan 01. Ini berita dari Tulungagung. Ini saya ambilkan dari Kompas. Pengakuan oknum PPK Tulungagung yang dipecat usai menggeser 187 suara. Satu suara imbalannya Rp100.000. Ini oknum anggota PPK. PPK kan kepanjangan dari KPU di tingkat kecamatan. Seperti apakah kronologi dan modusnya, saya baca dulu ya. Seorang oknum panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Tulungagung, Jawa Timur bernama M. Hasan Maskur dipecat oleh Komisi Pemilihan Umum Tulungagung. Hasan yang menjabat sebagai divisi teknis PPK Boyolangu dipecat usai menggeser 187 suara partai ke salah satu calon anggota legislatif atau caleg saat pemilu pada 14 Februari yang lalu. Keputusan pemecatan diambil setelah Majelis Kode Etik KPU Tulungagung menyidangkan kasus ini di kantor KPU Tulungagung pada hari Kamis kemarin. Ini pada saat sidang dia mengatakan katanya untuk bayar utang itu enggak urusan. Yang jelas bahwa dia mengakui dia menggeser suara 187 suara partai. Partainya adalah partai PDIP. Dialihkan ke suara caleg di partai yang sama. Masih berteriak-teriak siapa yang curang. Jadi makanya jangan suka menuduh orang lain curang kalau sendirinya curang. Ini kan namanya maling teriak maling. Hasan mengungkapkan meski begitu dia baru menerima 8 juta dari 187 suara yang digesernya. Satu suara 100.000 kali 187 berapa? Kali 100 saja ada 10 juta ya. Berarti hampir 20 juta kurang sedikit baru dapat 8 juta. Menurut pengakuan Hasan, mulanya dia diajak bertemu oleh BE dan BA yang diduga adalah oknum Panwascam. Setelah pemungutan suara, diajak ketemuan di angkringan di wilayah Boyolangu katanya. BE dan BA, kata Hasan, memintanya menggeser suara PDIP ke salah satu calon anggota legislatif berinisial WT. Dari partai yang sama ini, caleg partai yang sama. Jadi ini modus yang katanya sering terjadi ini. Jadi suara partai di partainya sendiri digeser menjadi suaranya. Jadi memang tidak mengurangi jumlah perolehan suara di partai itu. Jadi kanibal ini. Sayangnya ketahuan gitu loh. Ini mungkin ya karena cuma 182 suara, mungkin selisihnya nggak banyak dengan caleg yang lain. Tetapi ini kan satu PPK. Satu dapil berapa kali PPK, jadinya ribuan. Kalau ini dilakukan pada banyak PPK ya, tapi yang ketahuan dan kemudian sampai dipecat PPK-nya adalah PPK ini, di Tulungagung ini. Putusan pemecatan Hasan sempat diwarnai perbedaan sikap 3 anggota Majelis Etik yang menyidangkan kasus tersebut. Ketua Majelis Etik Agus Safai mulanya menolak pemecatan Hasan lantaran dia telah bersikap jujur dan melakukan perbaikan suara di tingkat kabupaten. Sedangkan 2 anggota majelis lainnya yakni Ketua KPU Tulungagung Susanah dan Divisi Sosdiknih Parmas dan SDM Muhammad Amarudin memutuskan memecat Hasan. Majelis akhirnya mengambil keputusan untuk memecat Hasan Maskur tersebut. Oke, cuman ini beritanya hanya sebatas pemecatannya Hasan. Ini harusnya diusut tuntas. Dalam konteks seperti ini, mestinya yang kena sanksi bukan hanya
oknum anggota PPK Hasan ini. Tetapi yang memberikan juga mestinya kena pasal yang sama. Karena telah berbuat curang dalam pemilu ini. Nah, cuman ini di sini gak disebutkan, barangkali masih dalam proses ya. Makanya tentu harus bersikap adil lah. Dalam konteks pelanggaran seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan. Apa yang dilakukan oleh Hasan ini, apapun siapapun yang terlibat partainya, tadi PDIP dan caleg PDIP, tetap harus dikenai sanksi sesuai aturan hukum undang-undang yang berlaku. Ada pasalnya nih, tidak hanya dipecat, tapi juga ada pasalnya. Tinggal nanti tindak lanjutnya Bawaslu seperti apa. Nah, dalam konteks begini tidak kemudian menggugurkan seluruh perolehan suara atau hasil pemilu di Kabupaten Tulungagung, tidak. Yang melanggar Hasan, ya ini Hasan yang kena sanksi. Bukan kemudian hasil pemilu dinyatakan batal seluruhnya, tidak. Semua diatur oleh undang-undang pemilu, ada pasal-pasalnya yang mengatur. Jadi pai kasus lah gitu ya. Jadi tidak benar kemudian beberapa pelanggaran seperti yang hari ini sedang terus berlangsung aksi unjuk rasa kan. Pemilu curang, banyak penyelenggara pemilu melakukan kecurangan, batalkan, bubarkan hasil pemilu, adakan pemilu ulang loh. Pemilu bagaimana ceritanya? Emang gampang mengadakan pemilu ulang? Ya, siapa yang salah itu yang dihukum. Kasus Tulungagung ini sama persis kayak kasus Wonosobo. Kasus Wonosobo juga anggota, bahkan komisioner KPU di Wonosobo sudah ditetapkan tersangka. Hanya modusnya berbeda. Kalau Wonosobo bukan pengalihan suara, tetapi dia menerima uang, membagikan uang ke sejumlah anggota PPK untuk dikondisikan untuk pemenangan pasangan Ganjar Mahfud juga di Wonosobo. Polisi menyita uang sekitar 280 juta lebih dan sudah dijadikan tersangka. Yang dihukum yaitu pelakunya itu yang melakukan money politik. Jadi bukan kemudian berarti pemilu di Wonosobo ini harus dibatalkan, bukan begitu dong. Jadi ada pasal-pasalnya yang mengatur sendiri. Kayak gini Tulungagung ya, anggota PPK-nya ini yang kena pasal. Dia nanti akan dikenai sanksi, selain dipecat ada pasal yang bisa membuat menjara dia, tergantung nanti seperti apakah tindak lanjut di kepolisian dan pengadilan. Ini jelas perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Maka saya sepakat kalau kemudian dia harus dipecat. Tetapi tadi ini belum dijelaskan anggota legislatif ini nggak tahu jadi apa tidak ini yang bekerja sama dengan anggota PPK ini memindahkan suara partainya sendiri menjadi suara dia, menjadi suara caleg. Ini jelas pelanggaran berat dan harus juga dikenai hukuman, harus juga dikenai sanksi baik dia jadi ataupun tidak, karena telah melakukan tindak pidana pemilu. Oke, ya itu saja. Saya kira sekali lagi nggak usah berteriak curang-curang, tidak adil kalau ternyata Anda sendiri juga melakukan hal yang sama. Dari beberapa kasus ini, justru malah yang terlibat dengan ke partai PDIP ini. Ya, di Wonosobo terkait dengan partai PDIP ya pasangan Ganjar Mahfud kan dari PDIP. Tulungagung PPK terkait dengan caleg PDIP. Di mana lagi ya kemarin ya lupa. Dan juga kasus yang sama. Oke, mudah-mudahan terus diusut. Sepakat saya seluruh pelanggaran pemilu harus ditangani dengan jujur dan adil sesuai dengan jalurnya masing-masing. Pelanggaran pemilu jalurnya begini ya di Bawaslu atau di Mahkamah Konstitusi. Nanti tentukan siapa yang melanggar, dia yang dikenai sanksi. Bukan kemudian ke hak angket, itu pengadilan politik. Pengadilan politik ya semau-maunya. Masa yang kalah mau mengadili yang menang sih gimana? Nilai objektivitasnya di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.